Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang keempat, ayat 5 sampai 42. Maka sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berikan aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan telah meminum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu tentang kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?"
Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 44 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buahnya untuk kehidupan yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang penabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia katakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi kepada apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan mengikutinya. Hosana. Saudara, mari kita memperhatikan sebuah tayangan untuk membantu kita, ya salah satu bantuan untuk menghayati masa-masa minggu Prapaskah yang pesannya tiap minggu ada. Silakan. Aduh, lupa isi botol lagi. Buru-buru sih tadi ada mama. Ini nggak ada warteg ya? Atau apa gitu? Ada Starling tuh. Tapi bersih nggak ya? Yaudah deh, nggak apa-apa. Daripada nggak ada. Beli air hangatnya aja bisa? Oh, bisa. Pakai gelas, pakai plastik. Oh, di sini aja, Pak. Oh, wah itu tren gitu sekarang ya. Bawa. Itu sudah bukan tren, Pak. Itu sudah harus jadi kesadaran kita. Oh, gitu ya? Iya. Bapak sudah lama jualan kopi di tempat ini? Lumayan. Udah dari 2010 apa ya? Oh. Iya, kemudian ada yang modalin sepeda, termos, lumayan. Memangnya Bapak dapat untung berapa? Ya, cukup lah, anak istri. Iya. Cukup ya, Pak, untuk hidup? Ya, yang namanya hidup mah cukup aja tuh, gak pernah lebih, gak pernah kurang. Pas ada sakit, pas laku, jadi ada duit.
pas sepi, pas kebetulan tetangga ada hajatan, dapat lagi bungkus. Pas aja nih. Semua udah ada yang ngatur, namanya rezeki juga ya. Iya. Bu, kebetulan saya mau pinjam dulu ya. Ini Iya. tadi 1.000 aja deh. Ya. Iya. Ini Pak, Wah. sisanya Bapak ambil aja. Wah. Terima kasih ya Pak. Makasih ya Bu, pas kebetulan anak lagi cari buku sekolah. Wah, rezeki deh. Ya, Iya. terima kasih Bu. Mari Pak. Kalau setiap membeli kayak begitu saya mau jualan. Enggak ya, enggak. Umat Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita perlu kita lihat sebagai karya kasih Tuhan. Tadi kalau dari gambaran film pendek tadi, seorang penjual Starbucks keliling, dia mensyukuri apapun yang dia dapatkan. Untuk banyak syukur, waktu sepi ya syukurlah, bukan syukurin, syukur. Nah, dalam kenyataan kehidupan kita seringkali kita hanya bisa melihat karya Tuhan itu dari hal-hal yang indah, hal-hal yang besar, hal-hal yang hebat. Itu tidak salah. Tetapi jangan lupa Allah kita Allah yang maha besar, bahwa di dalam kesusahan pun Ia tetap berkarya. Maka kita perlu melihat tangan Tuhan. Coba kita lihat situasi yang sekarang. Jujur ya, Bapak Ibu takut nggak pergi-pergi sekarang? Takut? Ya nggak apa-apa juga kalau takut, tapi berani juga nggak apa-apa. Tapi saya hanya ingin melihat bahwa di dalam ketakutan maupun keberanian kita melihat Tuhan dari situ berkarya. Anak-anak, besok sekolah nggak? Pasti senang. Jangan lupa ini belajar di rumah, bukan liburan di rumah. Tetap belajar walaupun diliburkan. Berapa minggu? Minggu. 2 bulan. Oh, 2 bulan. Saya tahu. Anak saya juga sekolah, tenang. Nah, Bapak Ibu saudara berkati Tuhan, kalau minggu Prapaskah yang ketiga ini tema kita membuka isolasi, menjalin relasi, kita ingin diajarkan bahwa relasi kita itu sungguh-sungguh perlu kita perhatikan. Relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama. Untuk itu, saya mengajak kita untuk memperhatikan 4 hal. 4 hal. Jadi ada 7 ya, tadi pagi 3, sekarang 4, ingat 7. 4 hal itu saya kasih akronim. Anak-anak, coba tolong sebutkan akronimnya apa dibacanya. BIS dan satu lagi. Kalau ada 4 kata BIS, 4 huruf BIS, satu laginya A. A ya. Dibacanya bisa. Nah, sesuai dari Tuhan, kita pengen bisa menjalin relasi dengan siapapun yang kita jumpai. Kita lihat hal yang pertama. B. Apa yang salah dengan orang Israel? Pada bacaan kita yang pertama, apa yang salah? Apa yang salah? Apa yang salah? Ketika mereka kekurangan air, haus, mereka marah. Marah kepada Musa.
Mengapa mereka diajak pergi dari Mesir sehingga mereka sampai ke Refidim? Kekurangan air untuk diminum, marah, kecewa, mus. Ngapain mus bawa kami pergi ke sini mus? Musa maksudnya. Sampai di sini saya kelaparan, sampai di sini kami kehausan, marah, kecewa. Musa pertama-tama menyadari siapa dirinya. Mengapa kamu bertengkar dengan aku? Artinya aku hanya hamba. Kenapa engkau protes pada aku? Tuhan yang akan menyatakan kehendaknya padamu. Tenang. Tetapi respon Musa juga karena ketakutan, karena ya mungkin diprotes, diteriaki. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Apa yang akan kukatakan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Musa juga menjadi hilang percaya kepada Tuhan. Ini Tuhan, kalau sebentar lagi saya nggak memberikan apa yang mereka minta, mereka bentar lagi akan melempari aku dengan batu. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, ayo Musa, bawa tongkatmu Mus, pukul gunung batu itu. Dan Musa melakukan, maka keluar air dari situ. Air yang dapat diminum oleh bangsa Israel. B. Bapak Ibu saudara Tuhan, dalam kehidupan kita, siapa yang menjadi dasar kekuatan kita? Kekuatan kita sendiri, kekuatan orang lain, atau apa yang kita miliki? Seharusnya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita lihat bahwa Allah lebih berkuasa atas hidup ini. Di masa dan Meriba, umat Tuhan kembali diingatkan akan bahwa Allah selalu menyertai mereka. Dan dalam situasi dalam kehidupan kita, bisakah kita melihat dan hanya bersandar kepada Allah dalam hidup ini? Siapa sekarang yang enggak pernah mendengar kata corona, COVID-19, dan itu membuat kita dilingkupi ketakutan. Jadi kita lupa melihat Tuhan juga lebih kuasa atas kehidupan kita. Nah, ini mendorong kita seharusnya melihat Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita. Ini artinya maka kita harus membuka isolasi kita. Jangan menutup diri dengan Tuhan, dengan Allah yang berkuasa. Ketika kita sungguh-sungguh membuka diri kita pada pemeliharaan Tuhan, maka hati kita siap untuk menghadapi kehidupan. Dan kita siap untuk diperlihatkan bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada apapun. Maka ayo bersandar pada Allah. Percaya bahwa Allah akan memimpin, memberkati, meneguhkan orang-orang yang dipercaya melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan porsinya. Kalau kita panik menghadapi situasi ini, maka kita akan melakukan tindakan-tindakan yang gak perlu. Masih ingat apa perkataan Aming waktu pertama kali isu Aming bintang film? Ketika orang memborong makanan, memborong masker, ini saya kutip aja di Aming. Kalau situasinya seperti ini, di Google ada kalau ini. Bukan corona yang membunuh kita,
Tapi kejahatanmu lah, ketidakpedulianmu lah kepada orang lain yang membunuh sesama. Benar juga. Kalau kita memborong, karena kita merasa punya uang, memborong semua yang kita butuhkan. Nah, orang yang punya pas-pasan uangnya. Seakan-akan kita selamat saja, kita bisa selamat pakai punya masker banyak, bertumpuk-tumpuk, punya beras banyak, berkarung-karung. Lupa bahwa Tuhan lebih hebat daripada apa. B. Bersandar pada Tuhan saja hidup. Maka Ia akan memberikan kita hikmat, memberikan kita kekuatan. Kalau kita sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan, maka hal yang kedua adalah I. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian. Maka kalau kita mengandalkan Tuhan, bersama pada Tuhan, kita menghayati hidup kita itu aman dalam pimpinan. Ia memberi kita keselamatan, Ia memberi kita akal budi pengetahuan, Ia memberi kita hikmat, sehingga sikap kita sungguh-sungguh diperhatikan. Ada orang yang masih berani salaman, ya udah nggak usah disinggang-singgung. Wah, kamu nih masih mau menularin orang ya, pakai salaman-salaman. Tenang. Ada orang yang nggak mau salaman, ya nggak apa-apa. Itu hak mereka untuk tidak salaman. Jangan melihat bahwa karena saya masih berani salaman, mengecam orang lain yang nggak berani salaman. Karena saya udah nggak berani salaman, mengecam orang lain yang masih salaman. Kalau ini kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, bukan kepada Tuhan. Indahnya hidup bersandar pada Tuhan itu enggak paranoid, enggak apa-apa takut, enggak apa-apa bingung. Tapi ingat, ya itu tadi, kita diberikan keluasaan. Kalau masih kasih tangan orang lain menyambut, ya salamanlah. Dan ingat informasi-informasi yang akurat. Jangan hanya semua broadcast lalu dibaca dengan baik, dibaca lalu tanpa pengetahuan filter yang baik. Ini salah satu informasi di dalam menghadapi. Jadi dikeluarkan oleh WHO. Apa anak-anak WHO singkatan? Kepanjangan. World Health Organisasi kan? Organization. Berarti ahli kesehatan dunia. Dia ngomong seperti ini. Virus corona ketika menempel pada kain akan bertahan selama 9 jam. Jadi cucilah pakaian dan jemur di bawah sinar matahari selama 2 jam untuk membunuhnya. Artinya masih ada yang bisa menghalangi virus kok. Cuci hidung yang bersih. Pakaian sekali pakai cuci, jangan pakai sekarang, dicucinya minggu depan. Lalu ada lagi, virus corona dapat hidup di tangan selama 10 menit. Jadi simpanlah sterilizer, tangan hand sterilizer yang beralkohol di dalam kantong kita. Mawas diri, cuci tangan yang bersih. Itu tapi jangan menakut-nakuti orang. Virus corona tidak menetap di udara, tetapi menempel di permukaan benda. Jadi cuci yang bersih, gunakan hidup yang sehat. Itu salah satu, ini saya contoh saja. Cari pengetahuan yang benar, informasi yang benar, yang dipercaya. Jangan kita terima berita lalu tanpa filter broadcast, lalu keluarin. Nah, itu kan menimbulkan kepanikan massa. Kalau begitu kita mengandalkan kepentingan kita, kekuatan diri sendiri. Maka indahnya hidup ini dengan bersandar pada Tuhan. Bersandar pada Tuhan membuat kita indahnya hidup ini. BIS. BI. Hal yang ketiga, S. Umat Tuhan, sadari kasih Allah itu nyata dalam hidup ini, dimanapun kita dan bagaimanapun kita berada. Wong sebelum ada kita pun Dia telah menyatakan kehendaknya cinta kasihnya pada kita.
Lebih-lebih ketika kita sudah berusaha untuk menjadi umatnya. Lebih-lebih ketika kita sudah sungguh berusaha untuk mencari kehendak Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Iman dalam Tuhan Yesus membuat kita tetap menjalani kehidupan seturut dengan benar. BIS, bersandar pada Allah, membuat kita hidayah hidup dalam pimpinan kasih-Nya. Maka segarkan selalu iman kita. Segarkan selalu iman kita kepada Tuhan. Baca kitab suci, ibadah, hayati bahwa Allah berkarya dalam hidup ini. Kalau ada pertanyaan, Pak, di beberapa gereja telah ditiadakan kebaktian. SU kapan, Pak? Ya itu tidak bisa dijawab cepat sehari dua hari, itu membutuhkan hikmat, membutuhkan perhatian, karena sekali memberikan keputusan itu akan memberikan dampak, dan dampak itu yang seringkali lebih besar daripada pengaruhnya, daripada keputusan yang kita berikan. Jadi kita harus saling erat berelasi, saling menguatkan, saling memperhatikan. Kalau tidak sesuai dengan keinginanku, keberanianku, jangan menganggap orang lain yang berbeda itu kurang baik, kurang beriman, kurang suci, dan seterusnya. Majelis Jemaat GKI Surya Utama telah melakukan beberapa hal-hal yang mengantisipasi hal ini. Jadi tenanglah, kami pun tidak diam-diam saja. Kami ingin bahwa jemaat GKI Surya Utama dan simpatisannya sungguh nyaman beribadah untuk menghayati relasi dengan Allah dan sesama. Maka hal yang keempat, BIS dan satu lagi apa hanya? Amin. Selesai dong khotbahnya kalau Allah. Apa hanya? Bapak Ibu, orang kalau diisolir dari sesamanya itu akan tersiksa. Orang yang dihindari oleh sesamanya itu akan membuat dia habis daya. Orang-orang Samaria itu diisolir, disendirikan, disepelekan oleh bangsa Israel. Orang Samaria dianggap bukan bangsa yang murni karena kawin campur dengan kelompok yang lain. Mereka tinggal di suatu tempat tersendiri, tidak bersama dengan orang-orang Israel. Mereka disepelekan. Maka ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria ini bahagia. Weh, aku diajak ngomong sama orang Yahudi. Indah. Biasanya orang Yahudi itu menyepelekan aku, ternyata kamu orang Yahudi membuat mau bercakap-cakap dengan Saudari, ketika kita mengisolasi orang lain dalam hidup kita, hati-hati. Kita sebenarnya telah mengisolasi diri kita sendiri kepada anugerah Tuhan. Maka hal yang keempat adalah selain sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, sadari bahwa kemanapun kita berada, nyatakan kemuliaan Tuhan. Ketika orang Samaria itu telah disentuh hatinya oleh Yesus, Ia memberitakan ada Mesias, ada Kristus, ayo datang padanya. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Ia tinggal pada mereka, dan Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Orang Samaria menjadi alat memberitakan Kristus. Maka ayo kita pun bisa memberitakan Kristus dengan membuka relasi kita pertama-tama dengan Allah, lalu menjalin relasi yang akrab dengan sesama kita. Setiap hari Minggu kita diingatkan untuk menjadi apa hari Minggu?
Jadilah saksi Kristus, jawaban kita. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Jadi orang lain sudah melihat Kristus dalam perkataanku belum? Orang lain sudah melihat Kristus dalam kehidupanku belum? Kalau kita sungguh-sungguh jadi saksi Kristus, maka kita menjalin relasi yang hangat dan akrab. Mari, Tuhan, buka isolasi kita dengan Tuhan. Kita tetap menjalin relasi dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan berkarya sehingga kita membuat relasi dengan sesama kita. Pertama-tama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi jika saat ini Bapak Ibu Saudara punya isolasi, punya blok, punya sekat dengan suami, istri, orang tua, anak, menantu, mertua, buang isolasi itu. Jalin relasi lebih baik. Maka sukacita Allah kita rayakan. Bisa? Bisa? Belum bisa. Bisa? Anak-anak yang bisa. Bisa? Amin.